Pengungkapan 197,7 ton peredaran gelap narkotika di Indonesia. Setahun Prabowo, 166 sekolah rakyat untuk putus kemiskinan. Mantan Presiden Perancis, Sarkozy resmi ditahan. Sadis pria pedofil bunuh bocah di musola. DPR dukung pejabat gunakan mobil maung. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Sally. Selamat pagi. Apa kabar pagi hari Luar ini? biasa pagi hari ini ya, karena kita berdua akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi dan juga berita hiburan lainnya. Dan tentunya pemirsa, kami akan menghadirkan informasi seputar peristiwa. Bersama saya Sally Sregar dan saya Festi Rahmadi. Inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Polri berhasil untuk mengungkap peredaran gelap narkotika sepanjang bulan Januari, tentunya hingga Oktober 2025 di tanah air. Adapun puluhan ribu pelaku ini berhasil diamankan, sementara para pengguna dari narkoba tersebut diberikan rehabilitasi. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Jajaran berhasil mengamankan 51.763 tersangka yang terlibat atas peredaran gelap narkotika di tanah air rentang bulan Januari hingga Oktober 2025. Para tersangka ini yakni 51.606 berstatus warga negara Indonesia, sedangkan 157 lainnya merupakan warga negara asing. Dari tersangka asal WNI, 150 orang berstatus anak-anak. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso menjelaskan, barang bukti yang telah diamankan sebanyak 197,71 ton, seperti sabu, ganja, ekstasi kokain, heroin, hingga tembakau gorila. Secara uraian, Bareskrim Polri berhasil mengungkap 1.111 kasus narkoba dengan menahan 172 orang tersangka serta barang bukti sebanyak 182,34 ton narkoba. Pengungkapan kali ini dihadiri langsung oleh Puspom TNI, BNN, PPATK, Direktorat Pemasyarakatan, Kejaksaan Agung, Bea Cukai, dan Badan POM. Diketahui sebagian dari barang bukti yang ditampilkan di konferensi pers ini telah dimusnahkan sebelumnya, di mana yang belum dimusnahkan masih dalam tahap proses penyidikan. Potensi dari luar negeri, ya ada. Betul. Sangat besar potensi masuknya barang dari luar negeri. Karena beberapa penangkapan kita lakukan barang itu berasal dari luar negeri. Ya. Kemudian untuk tersangka anak, apakah ada WNA-nya? Sampai sekarang kami belum menemukan tersangka anak yang WNA, semua warga negara Indonesia. Adapun dari pengungkapan ini, 1072 program rehabilitasi dari 832 kasus terhadap para tersangka dilabeli sebagai korban penyalahgunaan narkoba melalui restoratif justice. Dari Jakarta, Max Ronabayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Bandara Internasional Samsudin Nur di Banjarmasin di Kalimantan Selatan ini resmi melayani penerbangan internasional mulai Senin 20 Oktober 2025. Dengan dibukanya penerbangan internasional ini menandai babak baru konektivitas udara Kalimantan Selatan dengan negara lainnya. Bandara Internasional Samsudin Nur Banjarmasin mencatatkan tonggak sejarah baru dengan melayani penerbangan internasional perdana rute Banjarmasin Kuala Lumpur. Rute Banjarmasin Kuala Lumpur akan beroperasi dengan jadwal pulang pergi sebanyak 4 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Senin, Selasa, Kamis, dan Sabtu. Keberangkatan perdana ini menandai babak baru bagi konektivitas udara Kalimantan Selatan yang selama ini hanya melayani penerbangan internasional untuk keberangkatan haji dan umroh. Keberhasilan operasi rute internasional reguler ini diharapkan dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi dan mempererat hubungan antar Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan dengan Malaysia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pelaku pencurian mobil Honda Brio berhasil ditangkap massa di Jalan Desa Cilangkap, Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu 19 Oktober 2025. Dan pelaku ditangkap saat berusaha melarikan diri dengan menggunakan mobil hasil curiannya tersebut.
Inilah suasana saat warga menangkap seorang pria yang diduga pelaku pencurian mobil Honda Brio di Jalan Desa Culangkap, Purwakarta, Jawa Barat, tepatnya di depan PT Indo Barat Rayon. Pelaku ditangkap warga yang geram setelah mendapati pelaku mencoba mencuri satu unit mobil Honda Brio di sekitar lokasi kejadian. Pelaku menjadi bulan-bulanan warga yang menangkapnya. Warga menghujani pukulan ke area wajah dan tubuh pelaku dengan tangan kosong berkali-kali. Aksi penangkapan ini menarik perhatian warga sekitar. Mereka berkerumun di jalan untuk menyaksikan penangkapan pelaku, sehingga membuat arus lalu lintas sekitar lokasi menjadi lumpuh. Lulu Nursaida Permana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah video viral di media sosial yang juga memperlihatkan dua orang pria yang diduga oknum debt collector dipukuli massa di kawasan Lebak, Banten. Menurut keterangan pemirsa, aksi pemukulan itu karena oknum yang diduga debt collector tersebut menarik sepeda motor warga yang memancing amarah warga. Inilah rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan dua orang pria diduga oknum debt collector dikerumuni dan dihajar oleh warga di kawasan Lebak, Banten. Menurut keterangan salah seorang warga, insiden terjadi saat oknum tersebut berusaha menarik sepeda motor milik warga yang diduga menunggak cicilan. Namun cara penarikan yang dilakukan oknum tersebut dianggap tidak elok dan mengundang emosi warga sekitar. Akibatnya, oknum tersebut menjadi bulan-bulanan massa. Susendi Andika Prianto, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, lantaran dipicu saling serobot saat antri mengisi BBM, dua sopir angkutan desa Pangkalan Balai Palembang ini menjadi korban penembakan di Jalan Lintas Sumatera Palembang, Ambi di kawasan Tanjung Agung, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan tentunya pemirsa, akibat dari peristiwa tersebut seorang supir angkot tewas di tempat. Warga desa Tanjung Agung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan digegerkan dengan insiden penembakan dua orang sopir angkutan desa. Korban diketahui bernama Obi tewas dengan 2 tembakan peluru dan Dwi alami luka tembak di bagian perut. Keduanya sopir angkutan desa yang melayani rute Palembang Pangkalan Balai. Korban Obi meninggal dunia setelah diduga ditembak oleh pengendara mobil Kijang Innova Reborn di bagian perut sebelah kiri. Kejadian tersebut diduga dipicu lantaran saling serobot antrian antara korban dengan pengemudi mobil Innova Reborn tersebut yang sama-sama ingin mengisi bahan bakar minyak di SPBU sekitar lokasi. Pertengkaran korban dan pelaku pun berlanjut di Jalan Lintas Timur Palembang Betung. Kedua kendaraan terlibat aksi saling kejar sebelum berhenti di tepi jalan desa Tanjung Agung. Sempat terjadi cekcok antara rekan korban dan pengendara Kijang Innova Reborn hingga akhirnya mengakibatkan terjadinya penembakan. Kedua korban sempat dilarikan warga ke rumah sakit, namun korban Obi nyawanya tak tertolong. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan autopsi. Sejumlah kerabat korban ikut mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk memastikan penyebab kematian korban. Sabta, kakak kandung korban, mengatakan pihak keluarga awalnya tidak tahu persis kronologis kejadian tersebut. Namun mereka berharap pelaku mendapatkan ganjaran setimpal atas kematian korban. Kronologisnya tidak tahu persis karena itu dibuat radio kan posisinya kan. Cuman harapan kami itu untuk pelaku nyawa dibalas nyawa lah. Nyawa dibalas nyawa. Yang dapat cerita itu 4. Jadi korban alami luka tembak ya. Jadi selain itu Pak, mungkin apa ada harapan khusus dari pihak keluarga? Sementara itu ya. Pihak Polres Banyuasin telah turun ke lokasi kejadian dan masih melakukan penyelidikan. Sejumlah saksi termasuk petugas SPBU dan warga sekitar telah dimintai keterangan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pabrik ekstasi rumahan di kawasan Kedoya Utara, Jakarta Barat ini digerebek aparat Reserse Narkoba Polsek Sawah Besar Polres Metro Jakarta Pusat. Selain 6 orang tersangka, ini petugas juga mengamankan barang bukti 2 unit mesin pencetak narkoba, 3.232 butir pil ekstasi, 4,1 kg bahan adonan, dan juga 40 kg bahan pencampur. Sebuah rumah 2 lantai yang dijadikan pabrik narkotika rumahan di kawasan Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat, digerebek petugas Reserse Narkoba Polsek Sawah Besar Polres Metro Jakarta Pusat. Di lantai 2 rumah, petugas mendapati sejumlah orang tengah memproduksi narkoba jenis pil ekstasi. Keenam tersangka tak mampu berkutik saat diamankan petugas. Terbongkarnya home industri pil ekstasi setelah petugas Polsek Sawah Besar menangkap seorang kurir berinisial IS di Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 12 Oktober lalu. IS ditangkap saat akan mengirimkan bahan baku utama berupa MDMA
kepada seorang berinisial PR di kawasan Pesing, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Dari keterangan IS, petugas kemudian melakukan pengembangan dan berhasil menggerebek pabrik ekstasi rumahan dengan 6 orang tengah memproduksi pil ekstasi. Keenam tersangka adalah PM selaku kepala produksi, TM pengendali proses, MAF sebagai mixer, MAN selaku mekanik dan pengemas, MA selaku mekanik dan pengemas, serta AA yang turut membantu proses pengemasan. Ini diungkap oleh Polsek Sawah Besar, ya. Diungkap pada hari Minggu 12 Oktober 2025 pada pukul 21.00 di Jalan Mangga Besar, Sawah Besar, yang diawali pengungkapan tersebut dari penangkapan saudara IS yang ditangkap di wilayah Sawah Besar, yang kemudian menyampaikan keterangan bahwa akan mengirim bahan baku utama atau MDMA pembuatan ekstasi kepada saudara TR di daerah Pesing, Kedoya Utara, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kemudian dilakukan observasi, ya, dilakukan penggeledahan di lokasi, dan pada saat di lokasi ditemukan sebanyak 6 orang yang sedang melakukan produksi narkotika jenis ekstasi. Dari lokasi penggerebekan, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 3.232 butir pil ekstasi, 4,1 kg bahan adonan, 40 kg bahan pencampur, 2 unit mesin pencetak narkotika, 1 mesin pencampur, alkohol, serta timbangan digital. Akibat perbuatannya, ketujuh pelaku dijerat pasal 113, 114, 112, dan pasal 132, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pria berusia 30 tahun ditemukan tewas setelah sebelumnya dilaporkan tenggelam di Kali Angke, Kota Tangerang. Dan korban terperosok dari atas jembatan Green Lake City setelah terlibat cekcok dengan kekasihnya pada Senin 20 Oktober 2025. Seorang pria bernama Adi berusia 30 tahun ditemukan tewas setelah tenggelam di Kali Angke, Kota Tangerang, Senin 20 Oktober 2025 dini hari. Setelah melakukan proses pencarian, tim SAR gabungan berhasil menemukan jasad korban di Bendungan Polor, Kembangan, Jakarta Barat, Selasa 21 Oktober 2025 pagi. Diketahui korban dilaporkan terperosok ke Kali Angke saat mengejar kekasihnya yang sempat pergi setelah cekcok di dekat lokasi kejadian. Saksi bernama Deden menyebut korban diduga tidak menyadari ada celah di jembatan sehingga terjatuh ke kali sekitar pukul 4 dini hari. Korban langsung terbawa arus dan tidak sempat tertolong meski warga sekitar sempat mencoba memberikan pertolongan. Tim SAR gabungan kemudian melakukan penyisiran hingga akhirnya menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia. Mutiara Aina Putri, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Bea Cukai Jawa Barat ini melakukan pemusnahan 1,8 juta batang rokok ilegal yang beredar di Jawa Barat hasil penindakan selama kurun waktu 10 bulan. Pemusnahan batang rokok tersebut, pemirsa, digelar di area Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan melibatkan pemerintah Kabupaten Bogor. Sebanyak 1,8 juta batang rokok ilegal berbagai merek dengan total senilai 2,8 miliar rupiah dimusnahkan oleh Bea Cukai Jawa Barat yang digelar di area Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pemusnahan tersebut dilakukan dengan cara dibakar. Menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Barat, Vina Rimanan, barang bukti rokok ilegal ini hasil penindakan dari sejak awal tahun 2025 hingga saat ini. Dengan total keseluruhan 78 juta batang rokok ilegal, 10 juta batang rokok ilegal, diantaranya disita dari wilayah Kabupaten Bogor, dan 1,8 juta batang rokok lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Jutaan rokok ilegal berbagai merek ini diketahui diproduksi di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Madura. Sedangkan di Jawa Barat menjadi lokasi tempat perlintasan distribusi hingga konsumsi. Sehingga peredaran rokok ilegal di Jawa Barat ini cukup memprihatinkan. Ini jumlah rokok ilegal yang kita musnahkan kurang lebih jumlahnya adalah 1.880.411 batang rokok dan juga 15
sekitar minuman beralkohol atau yang ilegal. Nah, jumlah atau nilai barang dari rokok ilegal itu adalah kurang lebih 2,8 miliar rupiah dan kerugian negaranya mencapai kurang lebih 1,4 miliar rupiah. Peredaran batang rokok ilegal berbagai merek di Jawa Barat, Kabupaten Bogor sendiri menjadi lokasi ketiga terbesar beredarnya barang ilegal tersebut setelah kota Cirebon dan Kabupaten Purwakarta. Akibat peredaran rokok ilegal itu pun kerugian negara mencapai 1,4 miliar rupiah. Dari Bogor, tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Ya, Sally dan juga pemirsa, ternyata kasus ilegal ini masih terjadi ataupun marak di beberapa daerah. Salah satunya juga ini ada di Jawa Barat seperti itu ya. Kita lihat ini sangat sayang sekali ketika ada rokok ini juga harus dijual secara ilegal, tidak ada cukainya seperti itu hingga nantinya juga kan tidak ada pajaknya, dan hal ini juga harus diperhatikan kembali ketika kita mau berbisnis apapun bisnisnya, atau mungkin bisa hal-hal seperti alat elektronik, terus juga alat-alat ataupun produksi makanan lainnya ini harus didaftarkan kepada cukai ataupun pajaknya juga harus terdaftar agar ini tidak terjadi hal-hal yang ilegal. Betul, memang kalau kita ketahui ternyata dari Bea Cukai Jawa Barat ini telah memeriksa ataupun memusnahkan 1,8 juta rokok ilegal yang ternyata memang kalau kita ketahui kan pajak dari rokok ini cukup menyumbang terbesar di ekonomi Indonesia. Cukup tinggi dan, ya. Iya, betul, dan dengan adanya terobosan ataupun gerakan dari Bea Cukai Jawa Barat untuk menyita dari 1,8 juta rokok ilegal, kita berharap bahwasanya tidak ada lagi oknum-oknum yang curang akan hal ini, karena memang ternyata ini sangat merugikan negara. Kita berharap bahwasanya memang mungkin untuk masyarakat bisa mengurangi rokoknya, karena memang tidak hanya dengan rokok ilegal yang cukup merugikan negara, namun ternyata juga cukup merugikan bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Betul, mudah-mudahan kedepannya terkait dengan hal-hal ilegal ini bisa terus diberantas, bisa terus diusut, agar nantinya orang-orang ini ketika membuat sebuah bisnis bisa jauh lebih transparan lagi dan juga lebih jujur. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana setahun Presiden Prabowo Subianto memimpin, sebanyak 166 sekolah rakyat telah berdiri untuk memutus rantai kemiskinan. Tentunya dari Presiden Prabowo Subianto juga berencana untuk membangun 500 sekolah rakyat guna memperluas akses pendidikan bagi anak miskin ekstrim. Saat membuka sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 20 Oktober, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana membangun 500 sekolah rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan. Hingga kini sudah berdiri 166 sekolah yang mencakup jenjang SD hingga SMA. Prabowo menyatakan bangga karena capaian ini melampaui target awal yang hanya 100 sekolah pada pertengahan tahun depan. Sekolah rakyat dirancang khusus untuk membantu anak-anak dari keluarga miskin ekstrim dengan menyediakan pendidikan gratis, fasilitas asrama, dan juga makanan. Program ini sudah menampung hampir 16.000 siswa yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan. Prabowo juga menekankan bahwa kemiskinan tidak harus diwariskan dan sekolah rakyat menjadi solusi nyata untuk mengatasi masalah tersebut. Sudah berdiri 166 sekolah rakyat sudah beroperasi. Ini luar biasa. Saya terima kasih kepada menteri-menteri yang terkait, siswa dan siswi dari keluarga yang paling bawah di bidang ekonomi, desil 1 dan 2, yang tadinya banyak yang tidak sekolah sama sekali, ya, ada yang bantu orang tuanya jadi pemulung, ada yang hidup di jalanan, anaknya orang miskin atau cucunya orang miskin tidak perlu untuk terus miskin. Kita harus berani merubah, kita harus berani memotong rantai kemiskinan. Kita tidak boleh menyerah kepada keadaan. Dan orang yang paling bawah ini paling tidak dilihat. Kelompok elit tidak pernah melihat, apalagi merasakan kesulitan mereka. Kalau tidak bisa membantu berapa orang, kita bantu 1 orang. Kalau 1 orang pun kita tidak bisa bantu, jangan kita bikin sulit orang itu. Ini pendekatan yang sangat sederhana. We must do what we can do.
And we can do if we want to. Itu berarti kita akan membantu 500.000 keluarga miskin, keluarga sangat miskin. Karena konsep sekolah rakyat ini adalah satu sekolah 1.000 siswa. SD, SMP, SMA, dan seterusnya, SMK. Diluncurkan resmi pada Juli 2025, Sekolah Rakyat memberikan pendidikan setara SD, SMP, dan SMA dengan fokus pada pembentukan karakter, keterampilan vokasi, kemandirian, serta nilai-nilai kebangsaan. Presiden optimistis target pembangunan 500 sekolah akan tercapai sebelum masa jabatannya berakhir, membuka peluang bagi lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu untuk meraih masa depan yang lebih baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan pencetakan 225.000 hektar sawah baru sebagai bagian dari program perluasan lahan pangan nasional. Pemerintah menargetkan total 480.000 hektar sawah baru hingga akhir 2026 untuk menjaga ketahanan pangan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pemerintah sedang melakukan langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan nasional dengan mencetak sawah baru secara besar-besaran. Saat ini tahap awal program perluasan lahan pangan telah mencapai 225.000 hektar dan targetnya adalah 480.000 hektar hingga akhir 2026. Prabowo menegaskan pentingnya ekspansi lahan pertanian karena banyak lahan sawah produktif yang beralih fungsi dan terus berkurang. Pemerintah berkomitmen memastikan ketersediaan lahan subur sebagai bagian dari upaya menjamin masa depan pangan bangsa. Sekarang sudah kita mulai 225.000 hektar cetak sawah baru. Ini untuk mengatasi bahwa hampir 100.000 hektar sawah kita tiap tahun hilang. Kan dirubah peruntukan. Dibeli, dijadikan real estate, dijadikan pabrik, kita butuh memang. Tapi akhirnya dari mana kita mau amankan pangan kalau sawah-sawah yang subur hilang? Kita segera harus mencetak. Dan alhamdulillah kita sudah mulai, mudah-mudahan akhir tahun depan kita lebih aman lagi. Kalau tidak salah sasaran kita akhir tahun depan 480.000 hektar sawah baru. Sawah lama pun kita intensifikasi dengan pompanisasi sehingga produksi kita bisa tadi melonjak luar biasa. Selain membuka lahan baru, pemerintah juga akan meningkatkan produktivitas sawah yang sudah ada dengan melakukan intensifikasi menggunakan teknologi pompanisasi. Upaya ini diharapkan bisa meningkatkan hasil panen dan mendukung ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga menegaskan komitmennya dalam mempercepat elektrifikasi jalur kereta api di seluruh Indonesia. Langkah ini dinilai sebagai bagian penting dari transformasi sistem transportasi nasional menuju moda yang efisien, ramah lingkungan, dan juga berkelanjutan. PT Kereta Api Indonesia dan PT PLN menandatangani nota kesepahaman tentang rencana kerjasama elektrifikasi jalur kereta api di Auditorium Jakarta Railway Center pada Senin 20 Oktober 2025. Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Perhubungan Budi Purwogandhi, Gubernur Banten Andra Soni, beserta jajaran pihak terkait. Kolaborasi strategis antara dua BUMN ini menjadi tonggak penting dalam percepatan elektrifikasi jalur kereta api nasional yang akan meningkatkan efisiensi, keandalan, serta mendukung target net zero emission 2060. Menhub berharap kerjasama PT KAI dan PT PLN dapat berjalan dengan baik, sehingga peningkatan layanan publik bisa terwujud dengan cepat, sesuai dengan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Besar harapan saya bahwa dengan kerjasama PT KAI dan PLN, bahwa kerjasama ini bisa terjalin dengan baik, sehingga peningkatan layanan publik bisa terwujud dengan cepat. Yang kita lakukan adalah salah satunya adalah mendukung asta-cita yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana adanya ketahanan energi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai ini merespon kasus bunuh diri yang dialami oleh mahasiswa Universitas Udayana, Timothy Anugrah. Dan dirinya menegaskan aksi perundungan langsung maupun tidak langsung tidak seharusnya terjadi, terkhusus di lingkungan pendidikan tinggi.
Saat ini Kementerian Hak Asasi Manusia tengah melakukan pemantauan kasus kematian Timothy Anugrah, mahasiswa Universitas Udayana, yang diduga dilakukan imbas perundungan oleh rekan-rekannya. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan saat ini pihaknya tengah menunggu laporan detail dari kantor wilayah HAM di Provinsi Bali terkait pemantauan kasus yang tengah dilakukan atas kasus ini. Informasi kasus ini didapat Menteri Pigai melalui pesan langsung Instagram pribadinya saat kasus ini mencuat. Setelah mendapatkan pesan tersebut, Pigai langsung memerintahkan Direktur Pengaduan HAM untuk segera menerjunkan tim penelusuran ke Universitas Udayana. Dirinya menyoroti kasus perundungan tidak boleh terjadi dimanapun, khususnya di lingkungan pendidikan. Pigai turut menegaskan akan meminta aparat penegak hukum untuk segera menghukum seluruh pihak yang terlibat. Diketahui memang hingga saat ini Universitas Udayana telah membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri kasus kematian mahasiswa angkatan 2022 tersebut, di mana tim investigasi ini diarahkan langsung oleh Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu. Saya sudah perintahkan staf saya di Bali untuk cek. Itu bukan sekarang, itu pertanyaan sekarang kan? 3 hari lalu saya sudah perintah. Itu karena saya baca ada yang kirim Instagram melalui DM di Instagram, begitu saya tahu langsung saya forward ke bagian pelayanan pengaduan Pak Osbin sudah ke Kanwil, mungkin Kanwil lagi sedang di Bali. Konkretnya apa Pak? Biasa itu laporan dari Kanwil di Bali dulu ya. Tapi saya serius kalau itu. Begitu saya dengar, nggak adil ini. DM. Jadi tidak ada laporan di Kementerian HAM, tapi DM ke saya langsung forward ke Direktur Pelayanan. Dan Direktur sudah kan di Bali. Kalau itu saya ingat karena baru 2-3 hari lalu. Berarti itu menjadi atensi ya Pak? Pembulian di dalam kampus. Jelas tidak boleh ada pembulian di dalam kampus, apalagi orang yang sudah meninggal. Tapi gambaran tindakannya akan seperti apa Pak? Ya kalau ternyata ditemukan pelanggaran hukum, pelanggaran hukum kita minta aparat untuk proses. Tidak boleh biarkan bully itu berlangsung. Dunia akademi itu adalah dunia di mana dunia di mana bersih dari berbagai tindakan bullying, tindakan kekerasan, tindakan kejahatan, tindakan penganiayaan. Karena itu harus disingkirkan, ya. Karena itu nanti kita minta kepolisian. Dari Jakarta, Max Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar ini menyerukan kebangkitan kaum santri untuk berjuang dengan ilmu pengetahuan, disiplin dan keberanian menghadapi perubahan zaman. Hal itu disampaikan Menko Muhaimin dalam acara Hari Santri Nasional tahun 2025 yang diperingati dengan penuh makna di titik nol Islam Nusantara Baru, Sumatera Utara. Kota Barus menjadi simbol penting dalam peringatan Hari Santri tahun 2025. Menurut Menko Muhaimin, dari kota tersebut semangat ajaran Islam yang damai menyebar ke Nusantara. Ia pun meminta semangat itu kembali dihidupkan oleh para santri agar senantiasa menjadi penjaga nilai dan penggerak perubahan. Muhaimin juga menegaskan pesantren harus menjadi wadah pembentuk karakter yang tak hanya saleh secara spiritual, tetapi juga produktif dan berdaya secara sosial dan ekonomi. Menurutnya, santri merupakan bagian dari gerakan besar menuju Indonesia Emas 2045 sebagai generasi yang berpikir global, berakal lokal, dan berjiwa kebangsaan. Hari Santri Nasional ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia tahun 2015 sebagai penghormatan kepada para pejuang yang mempertahankan kemerdekaan, wabil khusus umat Islam dan kaum santri yang berani dengan kekuatan apa adanya tanpa memiliki senjata yang memadai, bermodal iman, takwa, dan keberanian mengusir para penjajah, mengorbankan nyawa dan seluruh apa yang dimilikinya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, pemirsa melepas liarkan kura-kura leher panjang Pulau Rote atau Selodida macordi di habitat aslinya di Danau Ledulu, Rote Dau pada 21 Oktober 2025. Upaya ini bukan hanya sekedar menyelamatkan kura-kura, tetapi juga menjaga masa depan keanekaragaman hayati Indonesia.
Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antony melepas liarkan kura-kura leher panjang Pulau Rote atau Kelodina mccordy ke habitat aslinya di Danau Ledulu, Rotendao pada Selasa 21 Oktober 2025. Total ada 20 individu yang dilepaskan. Kura leher panjang Pulau Rote ini merupakan salah satu hewan endemik terlangka di dunia. Upaya ini dinilai bukan hanya sekedar menyelamatkan kura-kura, tapi juga menjaga masa depan keanekaragaman hayati Indonesia. Ya, kita melakukan pelepasliaran kura-kura leher ular rote atau sering juga disebut kura-kura leher panjang. Ini unik karena lehernya itu tidak bisa masuk ke batok kura-kura, ke batoknya, tapi dia lebih melingkar ke kiri atau ke kanan untuk menyembunyikan kepalanya. Hari ini kita sudah lepasliarkan 20 individu ke Danau Ledulu ini. Nah, berharap nanti akan berkembang ya dengan perbaikan ekosistem juga tentunya. Tidak ada Indonesia tanpa rote dan tidak ada rote tanpa kura-kura leher ular atau kura-kura leher panjang rote. Menhub menilai konservasi hanya bisa berhasil jika dilakukan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan komunitas lokal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Edi Suparno angkat bicara terkait dengan status penonaktifan 2 kadernya sebagai anggota DPR. Dan Edi menyebut bahwa status terhadap 2 kader PAN hingga kini belum berubah atau masih sebagai anggota DPR nonaktif. 2 kader Partai Amanat Nasional Surya Utomo alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio saat ini masih nonaktif sebagai anggota DPR. Penonaktifan dilakukan sejak 1 September lalu usai terjadinya aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah. Oleh karena itu hingga kini status kedua kader PAN tersebut masih nonaktif. Nantinya kelanjutan status Uya Kuya dan Eko Patrio masih menunggu arahan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang nantinya dikomunikasikan ke pimpinan fraksi PAN di DPR. Keputusan belum dari fraksi. Sejauh ini DPP PAN masih tetap statusnya menonaktifkan para anggota kita dan nanti perkembangannya tentu kami menunggu arahan selanjutnya dari Ketua Umum dan akan nanti dikomunikasikan kepada pimpinan fraksi PAN. Artinya belum ada koordinasi sampai saat ini? Belum, bagaimana? Belum ada koordinasi sampai saat ini? Kami masih menunggu. Karena direseskan. Ya. Di Jakarta, Farizalda Fariskiano, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kementerian P2MI menyegel kantor PT Alfa Nusantara Perdana di Cijantung, Jakarta Timur. Penyegelan dilakukan sebagai tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan penempatan pekerja migran yang melanggar aturan. PT Alfa Nusantara Perdana diduga melanggar Peraturan Menteri P2MI Nomor 4 Tahun 2025 terkait izin rekrutmen, penempatan ke kawasan moratorium, serta penyelesaian hak pekerja migran. Kementerian P2MI melakukan penyegelan kantor PT Alfa Nusantara Perdana yang diduga telah melanggar ketentuan perusahaan penempatan pekerja migran di kawasan Cijantung, Jakarta Timur pada Rabu pagi. Dirjen Kementerian P2MI Rinaldi Rusman menyebut PT Alfa Nusantara Perdana merupakan perusahaan ke-8 yang dijatuhkan sanksi administratif oleh Kementerian P2MI sejak bulan Maret lalu. Rinaldi menjelaskan perusahaan tersebut terbukti melanggar Peraturan Menteri P2MI Nomor 4 Tahun 2025 Pasal 9 Ayat 1 yang mana perusahaan tidak memiliki surat izin perekrutan pekerja migran menempatkan tenaga kerja ke kawasan Timur Tengah yang masih dalam status moratorium, serta tidak menyelesaikan permasalahan pekerja migran seperti gaji dan potongan yang tidak sesuai. Jadi kalau PT ini, pertama dia melanggar, pastinya dia melanggar Peraturan Menteri P2MI Nomor 4 Tahun 2025. Ya, itu melanggar Pasal 9 Ayat 1. Nah, di ayat 1 itu ada huruf A sampai huruf sampai K ya, salah ya. Sampai Y ya. Sampai Y ya. Nah, itu yang melanggar ada di huruf A, huruf K dan huruf T. Nah, huruf A itu PT ini tidak memiliki SIP2MI, Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia, dalam melakukan merekrut atau menempatkan calon pekerja migran Indonesia. Dia tidak memiliki, padahal
sebagai sebuah perusahaan P3MI, dia wajib memiliki SP2MI. Lebih lanjut, atas persoalan tersebut, Kementerian P2MI pun memberikan sanksi administratif selama 3 bulan kepada PT Alfa Nusantara Perdana dan akan meningkatkan penindakan hingga pencabutan izin usaha apabila kewajiban tidak dipenuhi. Penindakan ini diharapkan bukan sekedar menjadi langkah reaktif, melainkan juga sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi pekerja migran Indonesia serta menjamin penegakan aturan bagi seluruh perusahaan penempatan pekerja migran. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiadi, Simpo TV melaporkan. Seli dan juga pemirsa, kita ketahui memang banyak sekali anak bangsa ataupun generasi muda saat ini yang juga memerlukan sebuah pekerjaan ya. Dan ternyata memang hingga saat ini masih susah sekali, tapi dari Menteri Ketenagakerjaan, Dia Sirli juga terus membuka lowongan pekerjaan untuk anak-anak bangsa agar nantinya juga mereka bisa merasakan pekerjaan dan juga mendapatkan pekerjaan dan pendapatan pastinya. Tapi kita lihat memang ini ada beberapa ataupun ada salah satu perusahaan yang melakukan hal-hal ilegal, salah satunya dengan perekrutan dengan hal-hal yang tidak baik seperti misalnya dalam segi perekrutan terus digajinya juga tidak sesuai. Ini juga kan disayangkan sekali ya, dan mudah-mudahan dari pihak aparat penegak hukum dan juga pemerintah ini juga telah menindaklanjuti, mudah-mudahan ini bisa dievaluasi dan juga bisa diperbaiki agar nantinya tidak terjadi perekrutan ilegal seperti ini. Betul, dan tentu ada langkah cepat dari Kementerian P2MI untuk menyegel dari PT Alfa Nusantara Perdana yang dimana ternyata ini sangat merugikan para pekerja migran yang memang ingin sekali bekerja di luar negeri. Terlebih kalau kita ketahui memang banyak sekali peluang-peluang kerja di luar negeri, namun ternyata salah satu oknum perusahaan ini telah melanggar aturan dari tidak sesuai dengan aturan ya. Betul, dan akhirnya Kementerian P2MI ini bertindak tegas dengan menyegel perusahaan tersebut, dan kita berharap bahwasanya nantinya tidak ada lagi oknum nakal yang akhirnya merugikan banyak sekali orang, terutama pekerja migran Indonesia. Banyak yang curang-curang kayak gitu ya, apalagi ketika mereka ingin mendapatkan sebuah pekerjaan harus bayar, tapi ketika penggajiannya mereka tidak digaji dengan sesuai aturan itu, tapi dipotong langsung dari perusahaannya sendiri. Ini sangat disayangkan ya, mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi kembali. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi, di mana kota Ayodhya di India Utara ini merayakan Deepotsava dengan penuh kemegahan dalam perayaan tahun ini. Tentunya pemirsa, Ayodhya mencetak 2 rekor dunia Guinness melalui pencahayaan lebih dari 2,6 juta lampu minyak atau dia, serta pelaksanaan upacara arti terbesar di tepi Sungai Saryu. Inilah rekaman pada hari Minggu 19 Oktober 2025 yang menampilkan pertunjukan spektakuler pencahayaan lampu minyak, di mana sebanyak 2.617.215 dia atau lampu minyak menyinari tepi Sungai Saryu, dilengkapi dengan kembang api berkilau di langit malam. Lebih dari 30.000 relawan dari berbagai perguruan tinggi dan instansi pemerintah turut serta dalam pencahayaan dia yang disusun dengan pola presisi untuk mendukung proses verifikasi Guinness World Records. Pada upacara Arti Saryu pada Jumat 17 Oktober malam waktu setempat, sebanyak 2.128 pemuja melaksanakan ritual secara serentak. Deepotsava atau Diwali, yang juga dikenal sebagai Festival Cahaya, merupakan perayaan Hindu terbesar di India yang melambangkan kemenangan cahaya atas kegelapan dan kebaikan atas kejahatan. Warga lokal SN Singh menyatakan rasa syukurnya, menyebut bahwa perayaan ini membawa kebahagiaan luar biasa dan membuat seluruh dunia mengenal Ram lebih dekat. Sementara itu, pertunjukan drone spektakuler di Ramki Paidi juga mewarnai langit malam, menampilkan citra Dewa Hanuman dan Sri Ram dari epos Ramayana menggunakan 1.100 drone. Acara Deepotsava telah diselenggarakan setiap tahun sejak 2017 dengan jumlah lampu yang terus meningkat tiap tahun, dan penyelenggaraan tahun ini berhasil melampaui rekor tahun lalu sebesar 2,51 juta lampu. Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Uttar Pradesh bersama pemerintah daerah setempat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hampir 16.000 drone menerangi langit malam di Liuangan, Provinsi Hunan, China Tengah dalam pertunjukan spektakuler yang juga menampilkan pohon dan bunga raksasa. Penampilan tersebut tak hanya memukau penonton, tetapi juga memecahkan 2 rekor dunia Guinness.
Hampir 16.000 drone menerangi langit malam di Liuyang, Provinsi Hunan, China Tengah, dalam pertunjukan spektakuler yang menampilkan pohon menjulang tinggi dan bunga raksasa pada Jumat malam 17 Oktober 2025. Rekaman video menunjukkan presisi dan kesempurnaan sinkronisasi dalam pertunjukan yang menghadirkan Tree of Life atau pohon kehidupan, dengan cabang-cabang bercahaya yang menyebar di langit malam sebelum cahaya kemilau emas mengalir turun seperti air terjun emas. Penampilan memukau ini memikat jutaan penonton secara langsung maupun online, menggabungkan teknologi, seni, dan kemegahan kembang api dalam pertunjukan yang mengubah definisi hiburan udara. Liuyang yang dikenal sebagai ibu kota kembang api China berhasil mencetak 2 rekor dunia Guinness selama acara tersebut. Rekor pertama untuk peluncuran serentak 15.947 drone yang dikendalikan oleh satu komputer. Rekor kedua dicapai melalui tampilan udara 7.496 drone yang membawa kembang api, menggandakan rekor dunia sebelumnya. Pertunjukan dengan tema A Firework Belonging to Me ini menegaskan reputasi Liuyang sebagai tempat kelahiran kembang api tradisional China, sekaligus menunjukkan inovasi modern dalam industri hiburan visual. Kota Liuyang yang menggelar pertunjukan kreasi kembang api dan drone setiap Sabtu malam terus menarik ribuan wisatawan untuk menyaksikan perayaan cahaya yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, ribuan warga di sana berkumpul untuk mengantar jenazah Kepala Staf MOTI Muhammad Abdul Karim Al-Gamari yang dipastikan tewas dalam serangan udara Israel. Kelompok Houthi telah mengumumkan pengganti Al-Gamari serta menegaskan akan terus melawan serangan Israel. Ribuan warga berkumpul di sana pada Senin 20 Oktober 2025 untuk menghadiri pemakaman Kepala Staf Houthi Muhammad Abdul Karim Al-Gamari yang meninggal dalam serangan udara Israel yang dikonfirmasi pekan lalu. Rekaman video menunjukkan lautan massa melakukan sholat jenazah di dalam Masjid Al-Shab di sana sebelum prosesi berlanjut melalui lapangan Sabin. Kelompok Houthi mengumumkan kematian Al-Gamari pada Kamis 16 Oktober 2025 lalu, serta menyebutkan bahwa beberapa rekan dan anaknya juga meninggal dalam serangan tersebut. Kelompok Houthi juga mengumumkan pengangkatan Yusuf Hasan Al-Madani sebagai penggantinya. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengumumkan bahwa serangan udara mereka yang menyasar anggota senior rezim Houthi pada 28 Agustus telah menghasilkan eliminasi terhadap Al-Gamari. IDF menyatakan bahwa Al-Gamari memegang sejumlah posisi senior dan berperan penting dalam membangun kemampuan militer Houthi. Pada bulan Maret, Houthi kembali melancarkan serangan terhadap kapal yang terkait Israel di Laut Merah, dan sejak saat itu melakukan beberapa serangan terhadap kota termasuk Tel Aviv. Mereka mengatakan serangan tersebut merupakan respon atas operasi Israel yang terus berlanjut di Gaza. Sementara Israel terus melanjutkan kampanyenya, menyasar pelabuhan dan bandara yang dikuasai Houthi di Yaman, serta berjanji akan terus menyasar langsung para pemimpin kelompok tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy ini resmi memulai hukuman penjara 5 tahun atas kasus konspirasi pendanaan ilegal kampanye Presiden 2007. Langkah ini menjadikannya mantan kepala negara modern pertama di Prancis yang dipenjarakan. Nicolas Sarkozy, Presiden Prancis periode 2007-2012, resmi menjalani hukuman di penjara La Santé, Paris setelah dinyatakan bersalah dalam kasus konspirasi kriminal untuk mendanai kampanyenya dengan dana dari pemerintah Libya. Sarkozy yang kini berusia 70 tahun disambut ratusan pendukung saat meninggalkan rumahnya di Paris bersama istrinya, mantan supermodel Carla Bruni. Tak lama kemudian, mobil polisi yang membawanya masuk melalui gerbang penjara La Santé. Menurut pengacaranya, Sarkozy akan ditempatkan di sel isolasi demi keamanan. Ia dilaporkan membawa beberapa sweater, penyumbat telinga, dan 3 buku. Salah satunya The Count of Monte Cristo karya Alexander Dumas. Dalam pernyataan di media sosial, Sarkozy menyebut dirinya pria tak bersalah yang dikurung secara tidak adil dan berjanji akan terus memperjuangkan kebenaran. Pihak pengacaranya telah mengajukan permohonan pembebasan sementara saat proses banding berjalan. Dukungan untuk Sarkozy terlihat di sepanjang jalan menuju penjara. Ratusan warga melambaikan bendera Prancis sambil menyerukan Nicolas dan menyanyikan lagu kebangsaan. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan telah bertemu Sarkozy sepekan sebelum penahanan, namun menegaskan bahwa pemerintah menghormati sepenuhnya independensi peradilan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Satpol PP Kabupaten Bogor ini melakukan pemusnahan ribuan botol minuman keras atau miras berbagai merek hasil operasi sejumlah titik di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Dalam kurun waktu 10 bulan terakhir, pemusnahan botol miras tersebut sebagai upaya menekan kenakalan remaja hingga tindakan kriminalitas akibat minuman keras. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan pemusnahan terhadap 13.000 botol minuman keras berbagai merek. Hasil kegiatan operasi rutin yang digelar oleh Satpol PP ke sejumlah lokasi penjualan miras tanpa izin di wilayah Kabupaten Bogor. Pemusnahan ribuan botol miras ini dilakukan dengan cara digiling menggunakan alat berat yang digelar di area Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Kasatpol PP Kabupaten Bogor, ribuan botol minuman keras berbagai merek ini dimusnahkan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Bogor untuk menekankan kenakalan remaja hingga kriminalitas yang diakibatkan oleh miras tersebut. Yang tidak memiliki perizinan untuk diedarkan, Pak. Di Kabupaten Bogor untuk perizinan minuman keras dan ditekankan, boleh ada izin. Makanya kita melakukan tindakan yang ditanyakan itu izinnya, ada izin edar atau tidak. Termasuk retail, ada izin retailnya untuk menjual tidak ada, berarti kita akan melakukan tindakan sesuai dengan pendapat. Sementara itu, Bupati Bogor Rudi Susmanto mengatakan pemerintah Kabupaten Bogor tidak mengeluarkan izin minuman beralkohol dijual secara bebas. Polisi Pamong Praja, Linmas, organisasi kemasyarakatan, yang mana hari ini kita menggelar bersama pemusnahan barang bukti. Bukan dari satu kejadian operasi, tapi dari beberapa kali rekan-rekan di pemerintah Kabupaten Bogor melakukan pemeriksaan, melakukan penindakan kepada beberapa toko-toko yang tidak memiliki izin untuk menjual minuman beralkohol. Karena di Kabupaten Bogor, minuman beralkohol, kami pemerintah Kabupaten Bogor tidak mengeluarkan izin secara bebas. Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Satpol PP akan terus melakukan operasi rutin merazia peredaran minuman keras yang kian meresahkan dan merusak generasi bangsa. Dari Bogor, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria berinisial RDS berusia 27 tahun ditangkap warga setelah ketahuan melakukan aksi pencurian HP dan uang tunai di sebuah ruko di kawasan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi pada Senin siang 20 Oktober 2025. Aksi pencurian terjadi sekitar pukul 2 siang di toko Minul Dimsum yang juga berlokasi di depan Perum Imanan, Desa Serang, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Korban Mita Rohmah berusia 31 tahun saat itu sedang berada di bagian belakang kios untuk menyiapkan dagangan. Tiba-tiba ia melihat bayangan seseorang di dalam toko dan langsung berteriak menegur pelaku. Bukan berhenti, pelaku justru kabur sambil membawa sebuah telepon genggam iPhone 11 Pro Max dan sejumlah uang hasil penjualan. Warga yang mendengar teriakan korban langsung turut membantu mengejar pelaku. Tak jauh dari lokasi, pelaku yang diketahui berinisial RDS, warga perumahan Mutiara Bekasi Jaya, berhasil ditangkap dan diamankan oleh warga. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa 1 unit HP iPhone 11 Pro Max, uang tunai sebesar Rp100.000, serta sepeda motor Yamaha Mio bernopol F3830EG yang digunakan untuk melarikan diri. Kapolsek Cikarang Selatan AKP Erwin Setiawan membenarkan penangkapan tersebut dan menurutnya kesiagapan warga dan koordinasi cepat anggota Polsek menjadi kunci penangkapan pelaku. Saat ini RDS telah diamankan di Polsek Cikarang Selatan untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Udia Haifanisa, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi dari Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas 2 Tangerang, Banten memusnahkan ratusan unit telepon genggam hasil razia sel warga binaan sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2025. Selain itu, pemirsa, sebanyak 365 warga binaan yang terbukti memasukkan barang terlarang ke dalam sel telah dimasukkan sel isolasi. 249 diantaranya diusulkan tidak mendapatkan remisi. Inilah penampakan 586 unit telepon genggam dari berbagai merek dan tipe yang disita dari hasil razia petugas sipir sepanjang bulan Januari hingga Oktober tahun 2025 di dalam sel warga binaan Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang, Banten. Seluruh telepon genggam diselundupkan ke dalam sel dengan berbagai modus, mulai dari saat kunjungan keluarga maupun titipan makanan dan juga barang. Untuk kemudian telepon genggam berikut 103 unit pengisi daya atau charger dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan palu, lalu dibakar di dalam drum. Kepala Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang, Yogi Suhara, memastikan 365 warga binaan yang kedapatan memiliki telepon genggam telah jalani hukuman sel isolasi dan 249 diantaranya diberikan register F sehingga tidak dapat remisi atau potongan hukuman. Selain telepon genggam, petugas juga menyita barang terlarang hasil selundupan berupa senjata tajam, barang pecah belah dan juga elektronik yang telah dimusnahkan sebelumnya. Hasil razia kami berupa penindakan ataupun pencegahan masuknya barang terlarang
Ini merupakan periode dari bulan Januari sampai bulan Oktober. Hari ini pemusnahan khususnya handphone berjumlah 568 buah dan 365 orang kurang lebih warga binaan kami kita strafsel akibat pelanggaran tindakan disiplin. Dan kurang lebih juga 249 telah kami berikan register F, yaitu tidak dapat diusulkan untuk pemberian remisi ataupun bebas bersyarat ataupun cuti bersyarat. Beberapa kali kami temukan keluarga ataupun teman dari warga binaan yang mencoba memasukkan dalam rangka kunjungan. Dan juga ada juga melalui titipan barang dan makanan. Untuk penitipan barang makanan dari keluarga atau teman warga binaan kita khususkan di hari Jumat. Jadi pada saat mereka kunjungan tidak diperkenankan untuk membawa barang bawaan. Ada sajam, ada barang pecah belah, dan juga ada barang elektronik. Dan sudah kita musnahkan. Mengantisipasi kejadian serupa, pihak Lapas Kelas 2A Tangerang menerapkan kunjungan tidak diperkenankan, membawa barang bawaan dan juga jika ingin menitipkan barang dan makanan hanya dapat dilakukan pada hari Jumat. Razia dan pemusnahan barang terlarang sebagai upaya Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang untuk deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban serta penegakan disiplin di dalam lapas. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kesal tak diberi pinjaman uang, seorang pria nekat aniaya 2 orang tetangganya sendiri di Jalan Nelayan A, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Senin 20 Oktober 2025. Akibat penganiayaan ini, pemirsa, 1 orang tewas sementara 1 orang lainnya luka-luka. Pelaku berhasil diamankan selang 4 jam setelah kejadian. Rahmaniah harus meregang nyawa di tangan pelaku Andi, tetangganya sendiri. Akibat tidak memberikan pinjaman uang kepada pelaku, tidak hanya Rahmaniah, Rina yang merupakan anak korban juga mendapatkan penanganan serius dari rumah sakit setelah mendapat sasaran penganiayaan pelaku tersebut. Tak butuh waktu lama, aparat tim gabungan Buser Polsek Banjarmasin Selatan di backup Macan Resta dan Resmo Polda Kalsel berhasil mengamankan Andi alias Encek 5 jam setelah kejadian. Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Selatan Ibtu Sudirno mengatakan dugaan awal lantaran pelaku kesal tak diberi pinjaman duit oleh korban sebesar 500.000. Kemudian pelaku mengancam korban dengan senjata tajam yang sering dibawa oleh pelaku. Diduga gelap mata, pelaku langsung menghujamkan pisau tersebut ke tubuh korban berkali-kali hingga meninggal dunia. Sementara anak korban yang saat itu berada di lokasi tak luput dari penganiayaan pelaku. Setelah kami mendapatkan laporan adanya penganiayaan, melakukan pengecekan di TKP dan melakukan penyelidikan, diketahui bahwa diduga pelaku adalah inisial A. Kemudian kami lakukan pencarian ke rumah orang tua dan rumah kerabat. Ternyata yang bersangkutan sempat rumah kerabatnya di daerah Sungai Ande. Alhamdulillah yang bersangkutan yang diduga pelaku dapat kami amankan di Polsek Banjarmasin. Untuk korban ini ada 2 orang. Yang satu inisial R meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit, yang satunya anaknya mengalami luka-luka. Barang bukti pisau sepanjang 30 cm berhasil diamankan tim gabungan setelah sebelumnya dibuang oleh pelaku. Selanjutnya pelaku terancam terjerat pasal 338 Jungto 351 tentang pembunuhan dan penganiayaan berat. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Miris sekali ya Festi dan pemirsa, di mana kalau kita lihat ternyata ini membunuh, ada kejadian yang ternyata tetangganya sendiri ini dibunuh dengan 1 orang dan 1 lagi luka-luka karena ia ingin meminjamkan uang namun tidak dikasih. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran bagaimana ternyata tidak seharusnya seperti ini terjadi. Karena memang kalau kita ketahui harusnya mungkin bisa lagi bekerja untuk mencari uang ataupun ada hal-hal positif yang bisa diambil. Karena memang kita ketahui dengan menewaskan 1 orang dan satunya lagi luka-luka ini sangat-sangat tidak dicontohkan. Memang ya, Seri dan juga pemirsa, kalau kita merasa lagi kekurangan ekonomi sedang jatuh ataupun kita sedang berada di kondisi yang di bawah seperti itu ya, karena mungkin ada perasaan yang kalut, perasaan yang kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan seperti itu ya, hingga akhirnya ada seseorang yang tega untuk melukai tetangganya sendiri, bahkan bisa menewaskan seperti itu. Ini sangat disayangkan sekali, padahal ada beberapa cara yang terbaik, mungkin dengan komunikasi yang baik, komunikasi yang bagus.
terus juga mungkin bisa meminta bantuan dengan yang lainnya, saudara, kerabat, ataupun mungkin dengan keadaan kalut dan tergesa-gesa, kita bisa melapor ke pihak-pihak berwajib mungkin, ataupun pihak-pihak pemerintah ataupun kepala daerah yang ada di sana mungkin saja bisa membantu seperti itu ya. Tidak harus kita melukai tetangga kita sendiri, apalagi kan kalau kita lihat kita ini sesama tetangga harus rukun, harus baik-baik. Kalaupun memang tetangganya tidak bisa memberikan bantuan, kita harus legowo seperti itu ya, tidak harus dengan kekerasan, apalagi hampir ataupun harus ada yang menjadi korban meninggal dunia ya. Ini disayangkan sekali, udah kalut kehilangan ekonomi, terus juga harus kalut juga di penjara misal ya, seperti itu ya. Ini mudah-mudahan kedepannya bisa menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua agar jauh lebih berhati-hati lagi, bisa legowo dan juga bisa berpikir jernih dan juga dingin. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, di mana kereta api Harina yang melayani rute Bandung-Surabaya-Pasar Turi terlibat kecelakaan dengan satu unit truk di perlintasan langsung Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah pada Selasa sore 21 Oktober 2025. Kereta api Harina rute Bandung-Surabaya Pasar Turi terlibat kecelakaan dengan satu unit truk di perlintasan langsung Kaligawe, Semarang, Jawa Tangerang pada Selasa 21 Oktober 2025. Kecelakaan tersebut menyebabkan bagian depan kereta termasuk lokomotif dan gerbong pembangkit mengalami kerusakan cukup parah. Menurut manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Pranoto Wibowo, masinis telah menjalankan prosedur keselamatan sesuai aturan dengan membunyikan klakson berulang kali sebelum melintas di perlintasan. Meski benturan tak terhindarkan, pihak KAI memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka-luka di pihak penumpang. Tim tanggap darurat KAI Daop 4 Semarang telah diterjunkan ke lokasi untuk evakuasi dan pemulihan jalur. Hingga Selasa sore, petugas juga masih melakukan penggantian lokomotif dan gerbong yang rusak, serta menangani keterlambatan sejumlah perjalanan kereta lain. Pihak KAI menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya perjalanan akibat insiden ini. Lulu Nur Saidah Permana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, tim reaksi cepat atau TRC berhasil mengamankan sekelompok remaja yang diduga sebagai pelaku begal di kawasan flyover Jamin Ginting, Kota Medan pada Rabu pagi 22 Oktober 2025. 3 dari 5 orang terduga pelaku begal diamankan petugas tim reaksi cepat atau TRC di kawasan flyover Jamin Ginting, Kota Medan pada Rabu pagi 22 Oktober 2025. Ketiganya diamankan di area Pekan Raya Sumatera Utara setelah berhasil dikejar petugas tim TRC saat para pelaku berusaha melarikan diri dengan sepeda motor yang mereka bawa. Tidak hanya mengamankan para pelaku, dalam pengejaran itu petugas menemukan sejumlah senjata tajam jenis celurit yang diduga dibawa oleh salah satu pelaku yang dibuang di kawasan Hermes Place, Polonia saat pelarian tersebut. Para terduga pelaku beserta barang bukti telah diserahkan ke pihak kepolisian untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Kalesia, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Desa Ujung Timur di Kabupaten Malang, Jawa Timur selalu kesulitan air bersih di musim kemarau dan menjadi pemukiman rawan bencana saat musim penghujan. Sebagai bentuk kepedulian, TNI menggelar kegiatan TMMD Menunggal Membangun Desa dengan fokus pada normalisasi saluran air bersih dan juga sungai langganan banjir. Krisis ketersediaan air bersih menghantui masyarakat Desa Lebak Harjo, Kecamatan Ampel Gading, Kabupaten Malang saat musim kemarau. Sementara di musim penghujan, warga was-was karena pemukiman rawan terjadi bencana banjir bandang, dampak sungai desa meluap. Menurut Komandan Kodim Kabupaten Malang, hasil riset di lapangan, rutinitas kesulitan air bersih terjadi karena aliran air bersih belum tersambung dengan baik dari mata air di pegunungan, dari lereng Gunung Semeru ke pemukiman warga. Sementara di musim penghujan, tingginya debit aliran lahar dingin Gunung Semeru yang bertemu sungai desa membuat sejumlah dusun menjadi langganan banjir bandang. Sebagai solusi, program Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD 126 difokuskan pada normalisasi saluran air bersih dan sungai. Dan dipilihnya Desa Lebak Harjo di Kecamatan Ampel Gading ini dengan pertimbangan yang pertama, desa ini merupakan desa yang paling ujung wilayah timur dari Kabupaten Malang, dan di sini masih rawan terjadinya bencana alam, baik itu banjir maupun tanah longsor dan sebagainya. Kemudian yang kedua, fasilitas atau infrastruktur ke arah desa sini masih sulit untuk dicapai atau masih
banyak kerusakan sehingga desa ini menjadi prioritas utama untuk dilaksanakan TMMD ke-126 di wilayah Kabupaten Malang ini. Warga mengaku senang dengan program TMMD karena tidak lagi kesulitan air bersih di sepanjang musim karena pipa sepanjang 2,5 km akan tersambung hingga ke pemukiman. Program TMMD ini sangat senang sekali. Kenapa? Kita bisa memuatkan air. Kan kita butuhnya air tidak banyak kan ya. Untuk mungkin kalau di desa ya makan, minum, untuk cuci piring, cuci kan tidak banyak. Nanti kalau banyak kan kita bisa buat kolam ikan, diisi lele ya kan Pak. Nanti kebutuhan untuk ikan, kebutuhan untuk pangan bisa buat sendiri. Itu sangat bermanfaat sekali. Selain normalisasi saluran air bersih dan sungai, program TNI lain yang sedang berjalan yakni bedah rumah, perbaikan saluran irigasi pertanian, pembangunan rabat beton, hingga pengaspalan. Dari Malang, Jawa Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, peristiwa pembacokan dan juga penembakan terjadi di SPBU Camplong Sampang, Madura pada Minggu malam 19 Oktober 2025. Seorang pegawai SPBU menjadi korban pembacokan dan penembakan oleh salah seorang konsumen yang ingin mengisi bahan bakar. Diduga aksi tersebut dipicu barcode kendaraan pelaku yang gagal dipindai oleh sistem. Peristiwa berawal saat seorang pelaku berinisial M marah karena sistem SPBU tak mampu membaca barcode kendaraannya. Pelaku kemudian mengamuk dan melakukan penyerangan bersama temannya menggunakan senjata tajam berupa pisau dan celurit. Menurut saksi mata, pemilik SPBU sempat mencoba melerai dengan memasang badan untuk melindungi korban. Namun serangan tak terbendung. Korban mengalami luka bacok di beberapa bagian tubuh. Tak puas hanya di situ, salah seorang pelaku juga diduga melepaskan 2 tembakan ke arah korban. Atas peristiwa ini korban mengalami luka dan kemudian dilarikan ke RSUD Dr. Muhammad Zin Sampang, Kalesia. Tim redaksi Info TV melaporkan. Pemirsa, 2 orang pelaku pencurian tabung gas LPG milik pabrik pengolahan kerupuk di Jalan Haji Jubris, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur terekam oleh kamera CCTV pada Selasa 21 Oktober 2025. Para pelaku memanfaatkan situasi yang sedang sepi dan berhasil membawa 4 tabung gas LPG. Dalam rekaman kamera pengawas, terlihat 2 orang pelaku berjalan kaki menuju pabrik kerupuk di Jalan Haji Jubris, Jatinegara, Klender, Jakarta Timur, Selasa 21 Oktober 2025 pagi. Diduga menggunakan alat bantu tang, 1 dari 2 pelaku membobol pintu tersebut untuk mengambil 4 unit tabung gas. Sementara 1 pelaku lain bertugas memantau situasi di sekitar lokasi. Setelah berhasil membobol pintu, 2 pelaku langsung mengambil tabung gas LPG sebanyak 4 buah. Tadi pagi itu sekitar jam 4 itu terlihat di CCTV yang hilang itu 4 tabung. Ini bukan yang pertama kalinya Kak. Jadi dulu itu juga pernah sempat hilang juga tabung juga. Terus ditambah lagi pernah juga meteran pam itu hilang juga diambil. Nah untuk yang tadi pagi itu 4 tabung ini udah diambil sekitar jam 4 lewat sedikit lah, 4 lewat 8 itu kalau dilihat dari CCTV-nya. Terus pelakunya itu ada 2 orang. Yang satu memakai hoodie, yang satunya lagi pakai helm berwarna merah. Selama 3 kali kehilangan ini kita belum pernah laporan ke polisi, nggak pernah. Menurut keterangan korban, aksi pencurian ini sudah yang ketiga kalinya di pabrik tersebut. Sebelumnya telah kehilangan 4 buah tabung gas dan 1 alat pengukuran air pump di bulan Juli lalu. Hingga kini korban belum melakukan pelaporan ke pihak kepolisian meski sudah 3 kali kehilangan tabung gas. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, jajaran Satreskrim Polres Majalengka berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap bocah berusia 11 tahun di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Dan pelaku terbukti telah menghabisi nyawa korban lantaran tidak mau melayani memuaskan hasrat pedofilnya. Jajaran Satreskrim Polres Majalengka berhasil meringkus pelaku pembunuhan terhadap bocah berusia 11 tahun di Desa Sadasari, Kecamatan Argapura, Majalengka, Jawa Barat. Pelaku berinisial GG diringkus saat bekerja di salah satu toko es krim di kawasan Pasar Maja, Majalengka pada Senin 20 Oktober 2025 sore. Pelaku bukan warga setempat. Sebelum peristiwa terjadi, pelaku GG sudah berada di lokasi kejadian. Pelaku diduga memiliki perilaku seksual menyimpang atau pedofilia terhadap anak-anak. Menurut Kapolres Majalengka AKBP Willy Andrian, pelaku diduga hendak melakukan tindakan menyimpang. Namun saat korban dibujuk untuk melakukan perbuatan tersangka, korban berusaha melawan. Sehingga pelaku panik
dan mencekik dan membenturkan kepala korban ke dinding toilet hingga korban meninggal dunia. Sebelumnya warga dibuat geger dengan penemuan bocah tak bernyawa di toilet masjid Desa Sadasari, Arapura, Majalengka. Korban ditemukan dengan luka di bagian kepala dan leher yang menguatkan dugaan adanya tindak kekerasan. Yang saya katakan tadi, indikasi pelaku ini mempunyai perilaku menyimpang, sehingga dia mencari calon korban, ya, terutama anak di bawah umur. Ya, bertemu dengan korban, langsung dia ingin melakukan niat jahatnya, ya, atas yang tadi saya bilang tadi, perilaku menyimpang tersebut. Tapi korban tidak mau berontak sehingga dihilangkan nyawanya oleh si pelaku, ya, karena anak tersebut korban melakukan perlawanan. Pada saat pelaku menghabisi korban, apakah memang sudah terjadi atau belum terjadi, Komandan? Ya, pada saat pelaku menghilangkan nyawa korban itu tadi saya jelaskan, karena korban ini berontak, ya, sehingga pelaku kesal langsung dicekik sehingga menghilangkan nyawa korban. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian korban dan 2 unit sepeda motor milik korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun atau seumur hidup. Dari Majalengka, Jawa Barat, Ardika, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang ibu diduga tega menganiaya anak tirinya hingga tewas di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor pada Senin 20 Oktober 2025. Dan kini pemirsa, pihak kepolisian sudah mengamankan pasangan suami istri dari orang tua korban untuk dimintai keterangan dan menjalani proses pemeriksaan. Dalam video yang beredar, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun berinisial MAA tewas di tangan ibu tirinya pada Senin 20 Oktober 2025. MAA diduga tewas usai mengalami penyiksaan selama 3 hari di rumahnya di kawasan Rawapanjang, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Guna mencegah amuk warga, sang ibu tiri berinisial RN dan ayah kandung korban berinisial RA langsung diamankan pihak kepolisian dan menjalani pemeriksaan secara intensif. Kepada petugas kepolisian, RN mengaku menganiaya korban lantaran kesal anaknya tidak mau makan. Dalam kurun waktu 3 hari, korban sempat mengeluh sakit dan orang tua korban berencana akan membawa ke rumah sakit. Namun di hari keempat, korban tak mampu menahan rasa sakit akibat sejumlah luka di tubuhnya, sehingga nyawa korban tak dapat tertolong. Seorang anak umur 6 tahun diduga bila menerima kekerasan secara fisik oleh orang tuanya. Kemudian setelah dilakukan penelusuran oleh penyidik Satreskrim Polsek Bojonggede, dan ternyata benar bahwa memang ketika diinterogasi dan ditanyakan oleh kedua orang tersebut, pelaku ataupun ibu dari anak tersebut mengaku telah melakukan penganiayaan. Ya, ibu tiri dari korban. Sementara ini kami masih melakukan pemeriksaan terhadap ibunya, dan selanjutnya dan kemudian mungkin pasti akan kita lakukan pemeriksaan untuk ayahnya. Untuk saat ini masih kami belum menerima data, dan tentunya informasi lanjutan akan terus kami lakukan peroleh di lokasi tersebut. Selain menyita barang bukti penganiayaan, pihak kepolisian juga akan melakukan autopsi guna mengetahui luka-luka yang ada pada tubuh korban. Dan kini kasusnya ditangani wilayah hukum Mapolres Metro Kota Depok. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, sejumlah pasangan bukan suami istri diamankan petugas saat razia penginapan di wilayah hukum Polsek Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. Ironisnya pemirsa, 2 pasang diantaranya masih di bawah umur ditemukan berada dalam satu kamar. Diduga wanita dari pasangan di bawah umur tersebut sebagai PSK dari aplikasi kencan online. Petugas patroli dari Polsek Namlea gencar melakukan razia di sejumlah penginapan di pusat kota Namlea, Kabupaten Buru, Maluku. Dalam razia Rabu 22 Oktober 2025 dini hari tersebut, 4 pasangan bukan suami istri ditemukan tengah berada di dalam kamar penginapan. Miris, dari 4 pasangan yang diamankan, 2 diantaranya diketahui masih berstatus anak di bawah umur dan diciduk petugas dalam satu kamar penginapan.
Para wanita belia ini diduga menjajakan diri sebagai PSK dengan menggunakan aplikasi kencan online. Mereka langsung diberi pembinaan dan pendataan dan dipulangkan ke orang tua masing-masing. Razia penyakit masyarakat ini digelar Polsek Namlea, menyusul adanya laporan warga terkait kegiatan prostitusi online yang tengah marak, di mana menggunakan penginapan kelas melati sebagai tempat transaksi. Kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Polsek Namlea pada malam hari ini adalah kegiatan rutin kepolisian yang ditingkatkan. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas di wilayah Polsek Namlea. Kegiatan ini punya 3 target. Yang pertama, tempat keramaian yang didatangi atau dihuni oleh masyarakat. Dan yang kedua, lokasi atau tempat yang dijadikan balap liar oleh anak-anak muda. Dan yang ketiga adalah penginapan untuk pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti prostitusi dan sebagainya. Selain melakukan razia di penginapan, tim patroli juga menyampaikan himbauan Kamtibmas kepada kelompok remaja, pemuda, dan masyarakat yang dijumpai selama pelaksanaan patroli. Kegiatan patroli ini merupakan bagian dari upaya preventif Polsek Namlea dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi seluruh warga, termasuk pencegahan penyakit masyarakat. Dari Maluku, jurnalis Info TV melaporkan. Miris sekali Fesi dan pemirsa, di mana ternyata banyak sekali anak di bawah umur yang sudah melakukan ataupun pergaulan bebas dengan itu, menginap ya. di satu kamar, yaitu banyak sekali pasangan di bawah umur yang ternyata ini bertemu dengan adanya aplikasi kencan yang memang kalau kita lihat ternyata aplikasi kencan ini sudah marak sekali digunakan oleh anak generasi muda yang ternyata masih di bawah umur. Betul. Ini menjadi perhatian juga bagi orang tua yang mungkin belum tahu kelakuan ataupun perilaku anaknya di luar sana. Ini menjadi perhatian bagaimana menggunakan media sosial dengan baik dan bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak dikenal. Betul, apalagi kalau kita lihat di media sosial ini sudah banyak sekali pengaruh-pengaruh buruknya seperti itu ya. Apalagi anak-anak di bawah umur ini banyak sekali yang terpengaruh oleh adanya media sosial. Oleh karena itu kita sebagai ataupun orang-orang tua di luar sana, kita harus lebih aware lagi, lebih berhati-hati lagi, tingkatkan pengawasan untuk anak-anaknya sendiri seperti itu, karena kita tidak tahu ya, meskipun di rumah dengan keadaan yang polos baik-baik saja, tapi di luar sana kita tidak tahu seperti apa gitu ya. Maka dari itu harus ada pengawasan yang lebih lanjut lagi, ataupun mungkin anaknya yang sedang bersekolah, dari pihak sekolah juga bisa turut membantu, dan juga mungkin dari Dinas Perlindungan Anak di sana. Ini juga harus diperhatikan, ternyata masih banyak sekali anak-anak yang menggunakan aplikasi online yang kencan ini seperti itu ya, dan untuk digunakan ataupun disalahgunakan dengan hal-hal yang tidak baik, dan ini juga bisa merusak generasi penerus bangsa nantinya dan juga bisa merusak dirinya sendiri seperti itu ya. Masa depan kan harusnya lebih cerah, apalagi untuk anak-anak ya, ketika banyak sekali dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto gencar-gencarnya sekolah rakyat, program makan bergizi gratis. Disayangkan sekali ketika masih ada oknum yang seperti ini. Mudah-mudahan Dinas Perlindungan Anak bisa bekerja sama, orang tua dan juga sekolah bisa terus berkolaborasi agar menciptakan generasi emas 2045. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Informasi kita lanjutkan, di mana Presiden RI Prabowo Subianto menyambut Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dalam kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta. Tentunya pertemuan keduanya berlangsung hangat dan simbolis menandai 31 tahun hubungan diplomatik kedua negara. Presiden RI Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dalam kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu 22 Oktober, tiba pukul 11.00 waktu Indonesia Barat dan langsung disambut Prabowo dengan pelukan persahabatan. Suasana semakin meriah dengan iringan 120 pasukan berkuda dan sambutan ratusan pelajar yang mengibarkan bendera kedua negara. Kunjungan ini bertepatan dengan peringatan 31 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Afrika Selatan. Jalinan persahabatan kedua bangsa telah terbangun sejak abad ke-16.
Upacara penyambutan dilanjutkan dengan prosesi kehormatan termasuk menyanyikan lagu kebangsaan dan tembakan meriam sebanyak 21 kali serta peninjauan pasukan kehormatan oleh kedua pemimpin. Sejumlah menteri turut mendampingi Prabowo dalam penyambutan tersebut. Setelah prosesi resmi, Prabowo dan Ramaphosa melakukan sesi foto bersama, menandatangani buku tamu, dan menggelar pertemuan bilateral. Acara diakhiri dengan jamuan santap siang kenegaraan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga menandai 1 tahun masa kepemimpinannya dengan penegasan komitmen pemberantasan korupsi dengan mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran rawan korupsi ke program-program pro rakyat. Dan Presiden juga menegaskan tidak ada kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki oleh aparat. Oleh karenanya, Kepala Negara mengingatkan agar tidak ada lagi pihak yang kebal terhadap hukum. Di hadapan para menteri, kepala lembaga dan aparat penegak hukum, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya dalam memperkuat tata kelola anggaran dan memberantas korupsi di semua lini birokrasi. Dalam 1 tahun masa kepemimpinannya, 306 triliun rupiah anggaran yang rawan korupsi berhasil dialihkan ke program pro rakyat seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, dan peningkatan infrastruktur desa. Prabowo juga memuji keberanian aparat penegak hukum yang telah menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun rupiah dari berbagai kasus korupsi dan penyelundupan. Ia menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya soal hukum, tetapi juga reformasi sistem keuangan publik agar tidak ada ruang kebocoran sambil memastikan kesejahteraan aparat penegak hukum. Selain itu, dana hasil penyelamatan korupsi diarahkan untuk investasi jangka panjang di sektor pendidikan, riset, dan teknologi, seperti dana 13 triliun rupiah yang dikembalikan kejaksaan untuk memperkuat LPDP. Prabowo mengajak seluruh pejabat bekerja dengan integritas dan tanggung jawab demi memastikan setiap rupiah uang negara kembali ke rakyat. Hasil mengalihkan 306 triliun rupiah anggaran negara yang rawan korupsi kita alihkan untuk program-program pro rakyat. 300 triliun ini yang kita pakai untuk langsung ke rakyat. Kemudian kita bertekad tidak ada kasus-kasus korupsi yang tidak bisa diselidiki. Tidak ada, no more untouchable, nggak ada yang untouchable lagi. Saya terima kasih penegak hukum yang tegar meneruskan tugas yang mulia ini. Juga penegak hukum telah berhasil menyelamatkan lebih dari 1.000 triliun kerugian negara. Ini yang berhasil kita tegakkan. Gaji hakim tingkat yang paling rendah kita naikin 280%. Dan ini akan kita terus pemantau. Kita minta hakim-hakim kita hidupnya baik, kualitas hidupnya baik, hidup terhormat, supaya dia tidak bisa disogok. Hakim-hakim kita tidak boleh dibeli oleh siapapun. Mungkin yang 13 triliun disumbangkan atau diambil oleh Jaksa Agung, hari ini diserahkan Menteri Keuangan. Mungkin Menteri Keuangan mungkin sebagian bisa kita taruh di LPDP untuk masa depan. Ya. Kita diberi kekuasaan oleh rakyat untuk melindungi rakyat dari semua bahaya. Bahaya kemiskinan, bahaya kelaparan, bahaya penyakit, bahaya ancaman dari badai, dari bencana, ancaman dari kerusuhan, ancaman dari serangan dari pihak luar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pimpinan MPR menanggapi perihal dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta uang 13 triliun hasil pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga pengelola dana pendidikan. Dan MPR menilai alokasi dana tersebut sangat tepat sehingga putra-putri terbaik tanah air bisa memanfaatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Kejaksaan Agung berhasil menyita uang 13 triliun dari kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil. Presiden Prabowo Subianto meminta hasil uang sitaan tersebut dapat masuk ke kas negara dan sebagian masuk ke dalam lembaga pengelola dana pendidikan atau beasiswa LPDP. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua MPR, Edi Suparno, mengatakan bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan inovasi dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, penambahan dana akan memperluas akses pendidikan tinggi bagi generasi muda. Salah satu target dan tujuan dari program pembangunan Presiden Prabowo adalah untuk membangun sumber daya manusia kita menjadi sumber daya manusia yang unggul. Dan memang tidak bisa terlepas dari pendidikan, karena pendidikan itu menciptakan inovasi, menciptakan teknologi, memberikan loncatan yang besar kepada kemajuan bangsa. Sehingga kalau memang dana tersebut dialokasikan untuk menambah dana dan anggaran LPDP, tentu kami sangat gembira karena semakin banyak putra-putri terbaik bangsa ini bisa memanfaatkan pendidikan jenjang tinggi baik di dalam maupun di luar negeri dengan adanya ketersediaan dana yang tambahan. Jadi artinya akan merambah lebih luas lagi, menjangkau lebih luas lagi putra-putri terbaik bangsa untuk bisa mendapatkan pendidikan yang dibiayai oleh negara. Dari Jakarta, Fahrizal Dafkarisiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah juga tengah melakukan pengujian kecocokan untuk menerapkan kewajiban etanol 10% pada semua BBM di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto meminta agar melakukan riset mendalam terlebih dahulu kecocokan E10 dengan kondisi negara Indonesia yang tropis. Permasalahan mengenainya habisnya kuota impor BBM untuk SPBU swasta mengakibatkan kosongnya stok di seluruh SPBU swasta di Indonesia. Beragam hal diskusi dan juga rapat telah dilakukan, baik itu dari pihak perusahaan swasta, DPR RI, dan kementerian terkait untuk mencari titik terang dari problematika ini. Salah satu opsi yang juga diajukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ialah akan menggandeng industri otomotif untuk menguji kecocokan penerapan bahan bakar minyak dengan kandungan etanol 10%. Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya pemerintah menuju kemandirian energi dan target net zero emission agar mampu menuju energi bersih. Namun di balik hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Sugeng Suparwoto mengimbau agar memastikan terlebih dahulu kecocokan E10 dengan kondisi negara Indonesia yang tropis. BBM ini karena menyangkut hajat hidup orang banyak dan menyangkut juga banyak pemangku kepentingan, termasuk juga perihal pemanfaatannya untuk kendaraan maupun industri dengan etanol atau bioetanol, di mana kita sebagai negara tropis ini sumber dayanya atau bahan bakunya lumayan banyak. Bisa dari molase, dari tebu. Nah, ini akan mengurangi impor kita dan akan juga menekan emisi karena sifat kimiawi dari etanol ini yang rendah emisi. Jadi memang ada plus minusnya. Maka dari itu pemerintah melalui lembaga yang berkompeten, misalnya Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, itu harus melakukan riset-riset dan disosialisasikan ke masyarakat secara tuntas. Intinya adalah tetap masyarakat jangan dirugikan, baik secara ekonomi maupun secara teknis. Rencana untuk mengembangkan E10 berangkat dari keberhasilan pemerintah mengimplementasikan biodiesel yang semula B10 atau campuran 10% minyak mentah sawit dengan 90% solar untuk bahan bakar diesel, yang juga di mana kebijakan tersebut sudah berkembang hingga B40 dan memiliki target menjadi B50 pada tahun 2026. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR menyambut baik arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar para pejabat negara ini menggunakan mobil maung sebagai transportasi dinas. Menurutnya, pemirsa, jika ingin industri otomotif nasional maju, perlu dimulai digunakan para pejabat. Mobil maung buatan PT Pindad dikabarkan akan menjadi transportasi dinas oleh para pejabat tanah air termasuk Menteri Kabinet Merah Putih. Hal tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar pejabat negara menggunakan mobil maung. Arahan itu disambut baik oleh sejumlah menteri tak terkecuali Dewan Perwakilan Rakyat. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Dede Yusuf, mengatakan bahwa arahan Presiden Prabowo ialah menginginkan bangsanya maju, khususnya di sektor industri otomotif. Dede menilai jika mobil maung menjadi transportasi nasional, maka akan mempercepat industri otomotif dalam negeri. Jadi Pak Prabowo itu sangat ingin mendorong apabila bangsa ingin maju, terutama di sektor
industri otomotif, maka harus dipakai oleh para pejabat-pejabat. Nah, konteksnya apa? Ingin menjadikan mobil produksi Indonesia ini menjadi kelasnya naik dari mobil, katakanlah sekelas mobil militer menjadi sekelas mobil lapangan bagi para pejabat. Menurut saya itu bagus sekali, dan ini bisa mempercepat proses industri otomotif itu sendiri di kemudian hari. Yang penting yang bayar adalah negara. Dalam konteks ini kan biasa ada pengadaan mobil dinas ya. Nah, daripada mobil dinas membeli mobil Eropa atau membeli mobil-mobil asing, mendingan produksi mobil sendiri. Dari Jakarta, Fahrizalda Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, hampir 16.000 drone menerangi langit malam di Liuyang, Provinsi Hunan, China Tengah dalam pertunjukan spektakuler yang juga menampilkan pohon dan bunga raksasa. Penampilan tersebut tak hanya memukau penonton, tetapi juga memecahkan 2 rekor dunia Guinness. Hampir 16.000 drone menerangi langit malam di Liuyang, Provinsi Hunan, China Tengah dalam pertunjukan spektakuler yang menampilkan pohon menjulang tinggi dan bunga raksasa pada Jumat malam 17 Oktober 2025. Rekaman video menunjukkan presisi dan kesempurnaan sinkronisasi dalam pertunjukan yang menghadirkan Tree of Life atau pohon kehidupan dengan cabang-cabang bercahaya yang menyebar di langit malam sebelum cahaya kemilau emas mengalir turun seperti air terjun emas. Penampilan memukau ini memikat jutaan penonton secara langsung maupun online, menggabungkan teknologi, seni, dan kemegahan kembang api dalam pertunjukan yang mengubah definisi hiburan udara. Liuyang yang dikenal sebagai ibu kota kembang api China berhasil mencetak 2 rekor dunia Guinness selama acara tersebut. Rekor pertama untuk peluncuran serentak 15.947 drone yang dikendalikan oleh satu komputer. Rekor kedua dicapai melalui tampilan udara 7.496 drone yang membawa kembang api, menggandakan rekor dunia sebelumnya. Pertunjukan dengan tema A Firework Belonging to Me ini menegaskan reputasi Liuyang sebagai tempat kelahiran kembang api tradisional China, sekaligus menunjukkan inovasi modern dalam industri hiburan visual. Kota Liuyang yang menggelar pertunjukan kreasi kembang api dan drone setiap Sabtu malam terus menarik ribuan wisatawan untuk menyaksikan perayaan cahaya yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, ribuan warga di sana berkumpul untuk mengantar jenazah Kepala Staf MOTI Muhammad Abdul Karim Al-Ghamari yang dipastikan tewas dalam serangan udara Israel. Kelompok Houthi telah mengumumkan pengganti Al-Ghamari serta menegaskan akan terus melawan serangan Israel. Ribuan warga berkumpul di sana pada Senin 20 Oktober 2025 untuk menghadiri pemakaman Kepala Staf Houthi Muhammad Abdul Karim Al-Ghamari yang meninggal dalam serangan udara Israel yang dikonfirmasi pekan lalu. Rekaman video menunjukkan lautan massa melakukan sholat jenazah di dalam Masjid Al-Shab di sana sebelum prosesi berlanjut melalui lapangan Sabin. Kelompok Houthi mengumumkan kematian Al-Ghamari pada Kamis 16 Oktober 2025 lalu, serta menyebutkan bahwa beberapa rekan dan anaknya juga meninggal dalam serangan tersebut. Kelompok Houthi juga mengumumkan pengangkatan Yusuf Hasan Al-Madani sebagai penggantinya. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengumumkan bahwa serangan udara mereka yang menyasar anggota senior rezim Houthi pada 28 Agustus telah menghasilkan eliminasi terhadap Al-Ghamari. IDF menyatakan bahwa Al-Ghamari memegang sejumlah posisi senior dan berperan penting dalam membangun kemampuan militer Houthi. Pada bulan Maret, Houthi kembali melancarkan serangan terhadap kapal yang terkait Israel di Laut Merah, dan sejak saat itu melakukan beberapa serangan terhadap kota termasuk Tel Aviv. Mereka mengatakan serangan tersebut merupakan respon atas operasi Israel yang terus berlanjut di Gaza. Sementara Israel terus melanjutkan kampanyenya, menyasar pelabuhan dan bandara yang dikuasai Houthi di Yaman, serta berjanji akan terus menyasar langsung para pemimpin kelompok tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, mantan Presiden Prancis Nicolas Sarkozy ini resmi memulai hukuman penjara 5 tahun atas kasus konspirasi pendanaan ilegal kampanye Presiden 2007. Langkah ini menjadikannya mantan kepala negara modern pertama di Prancis yang dipenjarakan. Nicolas Sarkozy, Presiden Prancis periode 2007-2012, resmi menjalani hukuman di penjara La Santé, Paris setelah dinyatakan bersalah dalam kasus konspirasi kriminal untuk mendanai kampanyenya dengan dana dari pemerintah Libya.
Sarkozy yang kini berusia 70 tahun disambut ratusan pendukung saat meninggalkan rumahnya di Paris bersama istrinya, mantan supermodel Carla Bruni. Tak lama kemudian, mobil polisi yang membawanya masuk melalui gerbang penjara La Santé. Menurut pengacaranya, Sarkozy akan ditempatkan di sel isolasi demi keamanan. Ia dilaporkan membawa beberapa sweater, penyumbat telinga, dan 3 buku. Salah satunya The Count of Monte Cristo karya Alexander Dumas. Dalam pernyataan di media sosial, Sarkozy menyebut dirinya pria tak bersalah yang dikurung secara tidak adil dan berjanji akan terus memperjuangkan kebenaran. Pihak pengacaranya telah mengajukan permohonan pembebasan sementara saat proses banding berjalan. Dukungan untuk Sarkozy terlihat di sepanjang jalan menuju penjara. Ratusan warga melambaikan bendera Prancis sambil menyerukan Nicolas dan menyanyikan lagu kebangsaan. Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan telah bertemu Sarkozy sepekan sebelum penahanan, namun menegaskan bahwa pemerintah menghormati sepenuhnya independensi peradilan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi dari Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas 2 Tangerang, Banten memusnahkan ratusan unit telepon genggam hasil razia sel warga binaan sepanjang bulan Januari hingga Oktober 2025. Selain itu, pemirsa, sebanyak 365 warga binaan yang terbukti memasukkan barang terlarang ke dalam sel telah dimasukkan sel isolasi. 249 diantaranya diusulkan tidak mendapatkan remisi. Inilah penampakan 586 unit telepon genggam dari berbagai merek dan tipe yang disita dari hasil razia petugas sipir sepanjang bulan Januari hingga Oktober tahun 2025 di dalam sel warga binaan Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang, Banten. Seluruh telepon genggam diselundupkan ke dalam sel dengan berbagai modus, mulai dari saat kunjungan keluarga maupun titipan makanan dan juga barang. Untuk kemudian telepon genggam berikut 103 unit pengisi daya atau charger dimusnahkan dengan cara dihancurkan menggunakan palu, lalu dibakar di dalam drum. Kepala Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang, Yogi Suhara, memastikan 365 warga binaan yang kedapatan memiliki telepon genggam telah jalani hukuman sel isolasi dan 249 diantaranya diberikan register F sehingga tidak dapat remisi atau potongan hukuman. Selain telepon genggam, petugas juga menyita barang terlarang hasil selundupan berupa senjata tajam, barang pecah belah dan juga elektronik yang telah dimusnahkan sebelumnya. Hasil razia kami berupa penindakan ataupun pencegahan masuknya barang terlarang. Ini merupakan periode dari bulan Januari sampai bulan Oktober. Hari ini pemusnahan khususnya handphone berjumlah 568 buah dan 365 orang kurang lebih warga binaan kami kita strafsel akibat pelanggaran tindakan disiplin. Dan kurang lebih juga 249 telah kami berikan register F, yaitu tidak dapat diusulkan untuk pemberian remisi ataupun bebas bersyarat ataupun cuti bersyarat. Beberapa kali kami temukan keluarga ataupun teman dari warga binaan yang mencoba memasukkan dalam rangka kunjungan. Dan juga ada juga melalui titipan barang dan makanan. Untuk penitipan barang makanan dari keluarga atau teman warga binaan kita khususkan di hari Jumat. Jadi pada saat mereka kunjungan tidak diperkenankan untuk membawa barang bawaan. Ada sajam, ada barang pecah belah, dan juga ada barang elektronik. Dan sudah kita musnahkan. Mengantisipasi kejadian serupa, pihak Lapas Kelas 2A Tangerang menerapkan kunjungan tidak diperkenankan membawa barang bawaan dan juga jika ingin menitipkan barang dan makanan hanya dapat dilakukan pada hari Jumat. Razia dan pemusnahan barang terlarang sebagai upaya Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang untuk deteksi dini pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban serta penegakan disiplin di dalam lapas. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 290 CPNS pemerintah Kabupaten Karawang ini mengikuti orientasi tugas di Menlatpur, Sangkebuana, Kabupaten Karawang selama 4 hari atau 20 hingga 23 Oktober 2025. Kegiatan ini untuk menekankan pentingnya komitmen para peserta untuk mengikuti orientasi secara maksimal. Sebanyak 290 calon pegawai negeri sipil pemerintah Kabupaten Karawang mengikuti orientasi tugas di Menlatpur, Sangkebuana, Kabupaten Karawang selama 4 hari atau 20 hingga 23 Oktober 2025. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia Karawang ini bertujuan untuk membangun dasar yang kuat bagi para CPNS dalam mendukung pembangunan bangsa serta membentuk aparatur yang tanggap, tangguh, dan totalitas dalam menjalankan tugas. Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang Asep Aang Rahmatullah saat membuka kegiatan tersebut.
juga menegaskan agar peserta menunjukkan tekad dan semangat selama pelatihan berlangsung. Lebih lanjut, Sekda Aang juga menyampaikan apresiasi atas kerjasama antara Pemkab Karawang dan juga pihak Menlatpur Sangga Buana. Menurut Aang, orientasi ini bukan sekedar pelatihan atau pengenalan, melainkan upaya membekali peserta dengan nilai-nilai luhur dan karakter kuat sebagai abdi negara. Menutup sambutannya, Sekda memberikan motivasi kepada para CPNS yang akan segera menjalani tugas sebagai PNS. Ia memahami jika sebagian peserta mungkin merasa gugup pada awal bekerja. Ia optimis para peserta yang sebagian berasal dari generasi Z akan mampu beradaptasi dengan baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, penutupan pemerintah Amerika Serikat sudah berlangsung 4 minggu. Para senator Partai Republik mendatangi Gedung Putih untuk menunjukkan dukungan kepada Presiden Donald Trump di tengah kebuntuan politik yang membuat ratusan ribu pegawai federal tak digaji. Pertemuan ini digelar di saat pemerintah federal masih tutup dan belum ada kesepakatan antara Republik dan Demokrat. Kedua pihak tetap pada posisi masing-masing. Republik menolak tuntutan Demokrat, sementara Demokrat memboikot RUU dari DPR yang hanya membuka pemerintah tanpa membahas perpanjangan subsidi asuransi kesehatan. Senator John Thune menyatakan Presiden Trump siap membahas subsidi kesehatan setelah pemerintah dibuka kembali. Menteri Energi Chris Reid melaporkan 1.400 pekerja di Badan Keamanan Nuklir terpaksa diliburkan dan kekurangan pengawas udara yang menyebabkan penundaan penerbangan di seluruh Amerika Serikat. Pemimpin minoritas Senat Chuck Schumer menyalahkan Presiden dan Republik yang menyebut pertemuan di Gedung Putih sebagai ajang konsolidasi internal. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan bagi Senator Republik untuk mendengar langsung arahan dari Presiden, namun Trump menolak tuntutan Demokrat. Partai Demokrat mengingatkan 1 November akan menjadi titik kritis saat masa pendaftaran baru asuransi ACA dibuka tanpa subsidi tambahan. Hingga kini tak ada tanda penurunan ketegangan. Penutupan pemerintah Amerika Serikat sudah berdampak pada pekerja, program sosial, dan ekonomi sosial. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan ini menyampaikan hasil capaian penting Indonesia di sektor pangan nasional. Indonesia mencatat capaian penting dengan Kementerian Koordinator Bidang Pangan menggelar acara Town Hall 1 tahun kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Jakarta pada Selasa siang. Sulhas mengatakan, capaian tersebut merupakan yang pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir Indonesia berhasil menekan impor beras hingga 0% dan surplus 4 juta ton beras. Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, optimis bahwa Indonesia akan berhasil swasembada garam di akhir tahun 2027. Bertahap, pemerintah melakukan pengurangan impor garam yang dimulai pada 2025 dan 2026. Menko menyampaikan bahwa capaian luar biasa itu merupakan hasil dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto serta hasil kerja kolaboratif antar kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kemenko Pangan. Tahun 2024, Indonesia masih impor 4,52 juta ton beras. Namun, tahun 2025, Indonesia berhasil mencapai 0% impor. Produksi tumbuh 12,4% hingga mencapai 34 juta ton. Nilai tukar petani juga naik dari 116 menjadi 124,36, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. 24, ini saya masih mendapatnya, jadi saya agak hafal di situ. Ini kita impor 4,52 juta. Sekarang 2005 nol. Ya, tidak ada. Stok kita di Bulog berapa Pak? Stok kita sekarang? Stok kita ada 3,8 juta Pak di gudang. Jadi kita sudah tidak impor, tapi stoknya ada 3,8. Oleh karena itu mantan sudah berani mengatakan sampai Desember kita tidak impor beras, artinya kita sudah swasembada. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, pemirsa menyampaikan hasil capaian penting Indonesia di sektor pangan nasional. Indonesia mencatat capaian penting dengan berhasil menekan impor beras hingga 0% dan mencapai surplus 4 juta ton beras. Presiden Prabowo Subianto menyatakan
bahwa sebanyak 43 juta warga telah mengikuti program cek kesehatan gratis sejak awal tahun 2025. Program ini merupakan langkah bersejarah bagi Indonesia karena baru dijalankan di masa kepemimpinannya. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta pada Senin 20 Oktober 2025. Melalui program CKG, pemerintah berharap masyarakat dapat mendeteksi penyakit sejak dini agar pengobatan bisa dilakukan lebih cepat. Prabowo juga mendapat laporan bahwa masalah kesehatan yang paling sering ditemukan adalah gangguan gigi. Oleh karena itu, Presiden menekankan pentingnya peningkatan jumlah dokter gigi di Indonesia. 43 juta orang sudah menggunakan program cek kesehatan gratis. Ini saya kira program pertama kali juga di sejarah Republik kita. Setiap warga negara berhak cek kesehatan gratis sekali dalam setahun. Pada hari ulang tahun dia. Walaupun ini juga membuat suatu PR yang sangat besar bagi kita. Karena ternyata hasil cek kesehatan gratis ini sebagian besar rakyat kita punya masalah di gigi, di penyakit gigi. Padahal kita tahu dokter umum saja kita kekurangan. Kekurangan kita sangat besar. Kalau tidak salah kekurangan kita di atas 140.000 dokter. Kita kekurangan di atas 140.000 dokter. Kita juga kekurangan spesialis. Ini PR dan ini tidak hanya kita. Hampir semua negara yang saya kunjungi, saya minta pendapat pemerintah-pemerintah, hampir semuanya menganggap bahwa mereka kurang dokter. Kebijakan pendidikan kita harus kita sesuaikan. Berarti kita harus menambah fakultas kedokteran, dan fakultas kedokteran yang ada pun harus ditambah jumlah mahasiswanya. Dan ini kalau perlu kita tambah beasiswa. Mungkin LPDP prioritasnya antara lain yang paling atas adalah untuk kedokteran. Prabowo menjelaskan bahwa Indonesia saat ini kekurangan dokter umum dan spesialis. Berbeda dengan negara kaya seperti Inggris yang dapat merekrut dokter dari luar negeri dengan bayaran tinggi, Indonesia tidak dapat melakukan hal tersebut. Karena itu, pemerintah berencana menyesuaikan kebijakan pendidikan nasional, termasuk menambah fakultas kedokteran di berbagai universitas untuk mengatasi kekurangan tenaga medis. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa terkait dengan program cek kesehatan layanan gratis dari Presiden Prabowo Subianto merupakan salah satu program yang merupakan utama seperti itu ataupun prioritas. Kalau kita lihat memang banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan sama-sama dengan adanya cek kesehatan layanan yang gratis ini, tentunya juga bisa memudahkan dan juga membantu meringankan beban masyarakat dengan ekonomi yang cukup rendah seperti itu ya, ketika mereka tidak bisa mengecek kesehatannya sendiri karena kan biaya rumah sakit kan sekarang sudah cukup mahal seperti itu ya. Tapi dengan adanya layanan gratis ini mereka juga bisa merasakan hal yang sama dengan orang-orang di luar sana seperti itu ya, dengan keadaan ekonomi yang stabil dan juga terkait dengan tidak hanya cek kesehatan gratis saja, tapi juga dari segi pendidikan juga mereka bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Betul, ternyata dari satu tahun pemerintahan dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sudah sebanyak 43 juta warga menikmati dengan cek kesehatan gratis, di mana ternyata tidak hanya untuk warga-warga lansia, namun ternyata anak sekolah juga diperbolehkan untuk cek kesehatan gratis, di mana memang kalau kita bisa tarik ke belakang, kasus-kasus dari anak sekolah yang ternyata di saat dicek ini ternyata mengalami gangguan di mata, karena memang ternyata musim gitu sekarang kan gadget ya Festi. Jadi banyak sekali anak sekolah yang mungkin terpengaruh dan matanya akhirnya minus. Dan kita berharap bahwa saya dengan adanya cek kesehatan gratis dari anak-anak dan juga orang tua ini bisa merasakan hal yang sama. Jadinya tidak takut lagi untuk mengecek dengan harga-harga yang mahal, namun ternyata pemerintah menggratiskan akan hal itu. Betul, dengan adanya cek kesehatan gratis ini banyak sekali temuan-temuan yang belum kita dapatkan seperti itu ya, dan juga ada hal-hal hasil yang terkait dengan seperti apa sih kesehatan dari anak tersebut, dari lansia, apalagi dari lansia juga ada terkait dengan
mata juga sama ya, betul. seperti itu ya, dan gigi, dan kita harapkan kedepannya mudah-mudahan tidak hanya cek kesehatan gratisnya saja, tapi juga pelayanan fasilitasnya juga bisa digratiskan untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Felis Regar. Terima kasih dan sampai jumpa.